Pak Gubernur Victor, Anda harusnya banyak lagi belajar cara bersikap santun dan sopan kepada rakyat. Ingat, Anda itu jadi gubernur karena dipilih masyarakat NTT, bukan dipilih oleh partai politik tertentu. Seharusnya Anda harus menunjukkan sikap dan sifat yang humanis terhadap masyarakat. Tolong contohkan apa yang dibuat Presiden Jokowi selama ini terhadap rakyatnya. Sebagai salah satu warga Nusa Tenggara Timur, saya sangat kecewa dan sangat tidak terima dengan sikap arogansi dari Gubernur NTT, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat. Cara pendekatannya dengan masyarakat yang menurut saya sangat tidak humanis, tidak seperti kepala daerah lain yang sangat merangkul dan menghormati warganya. Dan baru kali ini saya melihat ada kepala daerah yang cara komunikasi publiknya begitu buruk dengan masyarakatnya sendiri. Bahkan sampai mengancam rakyatnya sendiri untuk dipukul, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan menyebut salah satu warga dengan panggilan monyet. Nah, berikut ini pernyataan Gubernur Victor. Kalau berbeda di sini, saya masukin ke dalam penjara. Berbeda dengan saya hantam. Itulah pernyataan dari Gubernur Victor Laiskodat. Saya merasa agak aneh dan membingungkan dengan pernyataan Pak Victor ini. Kita ini kan sudah hidup di era reformasi. Dan di era demokrasi seperti ini, yang namanya beda pendapat itu hal yang biasa. Itu hal yang wajar saja. Kita tidak bisa memaksa seseorang atau sekelompok orang harus sama seperti kita. Tapi jikalau ada perbedaan pendapat seperti ini, maka solusinya adalah lakukan komunikasi dengan masyarakat yang secara santun, yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bukan dengan cara menunjukkan sikap sok tegas tapi amat kasar. Bukan malah tunjukkan sikap premanisme dan ancaman atau sampai panggil dengan sebutan monyet seperti itu terhadap masyarakat. Apalagi tuan tanah tersebut adalah orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita yang semestinya harus dihargai. Teman-teman, saya pribadi jujur tidak begitu mengetahui dengan pasti permasalahan tanah ulayat yang terjadi di Sumba sana. Yang kemudian terjadinya perang mulut antara Gubernur Victor dan tuan tanah tersebut. Tapi menurut informasi yang beredar, yang saya kutip dari berbagai media, katanya Gubernur Victor mengklaim bahwa tanah yang akan dikelola untuk peternakan sapi jenis premium itu merupakan aset provinsi. Nah, kira-kira begini pernyataan Gubernur Victor. Tanah ini milik provinsi, dikerjakan untuk kepentingan masyarakat Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Yang berbeda berhadapan dengan saya, kata Gubernur Victor, yang pernyataannya ini terkesan mengancam. Karena itu Gubernur Victor ini meminta dukungan masyarakat agar tidak mempersoalkan status tanah tersebut, agar usaha yang disiapkan bisa berjalan lancar. Nah teman-teman, setelah Gubernur Victor ini menjelaskan panjang lebar terkait status tanah tersebut dan terkait rencana akan dikelola peternakan sapi premium tersebut, ada seorang bapak tua. Kalau kita lihat di banyak video yang beredar, sepertinya bapak tersebut adalah tuan tanah, yang mana bapak tersebut meminta untuk menunjukkan bukti penyerahan tanah ulayat kepada Pemprov NTT. Bapak itu juga mengatakan kalau tanah itu miliknya. Maka dari itu, bila tanah tersebut diklaim milik Pemprov NTT, maka bapak tua ini meminta agar pihak Pemprov tunjukkan bukti penyerahan lahan. Bapak ini juga mengatakan kalau tanah itu milik dia, jadi sangat tidak mungkin dia serahkan tanah itu begitu saja kalau tidak ada surat penyerahan dari orang tuanya. Bahkan
Bapak ini mengatakan kalau dia tidak bermaksud untuk melawan pemerintah. Namun Bapak ini berharap agar penghargaan terhadap hak ulayat berupa tanah yang dia klaim sebagai milik keluarganya. Untuk itu Bapak tua ini tegaskan siap mempertahankan haknya dengan taruhan nyawa. Dan juga Bapak ini mengatakan kalau dia sudah banyak memberikan kontribusi kepada negara berupa adanya sebagian tanahnya yang dia sudah serahkan. Semisalnya untuk BMT sudah 10 hektar yang dia kasih. MSM atau PT Muria Sumba Manis sudah dia kasih ribuan hektar. Sudah baik yang dibuat Bapak ini. Tapi justru malah sekarang Pemprov NTT datang dan mengklaim lagi secara sepihak. Nah teman-teman, sekarang saya akan kembali menjelaskan lagi terkait sikap tidak santun yang penuh arogan yang ditunjukkan oleh seorang kepala daerah terhadap masyarakatnya sendiri. Pak Gubernur Victor, Anda harusnya banyak lagi belajar cara bersikap santun dan sopan kepada rakyat. Ingat, Anda itu jadi gubernur karena dipilih masyarakat NTT, bukan dipilih oleh partai politik tertentu. Seharusnya Anda harus menunjukkan sikap dan sifat yang humanis terhadap masyarakat. Tolong contohkan apa yang dibuat Presiden Jokowi selama ini terhadap rakyatnya. Tidak pernah terdengar atau terlihat selevel Presiden Jokowi bersikap kasar kepada rakyatnya. Pendekatan dan cara komunikasinya Presiden Jokowi dan rakyat selama ini sangat humanis. Tegasnya seorang Jokowi, marahnya seorang Jokowi pun terlihat sangat santun dan mendidik. Begitu pula dengan kepala daerah yang lain, seperti Pak Ganjar Pranowo misalnya, atau Ridwan Kamil dan lain-lain. Mereka itu tidak pernah mengeluarkan nada ancaman, apalagi menyebut rakyat dengan nama binatang. Sehingga mereka itu tidak pernah bermusuhan dengan masyarakat. Nah, kalau untuk Pak Victor bagaimana? Sangat kelihatan jelas kan, kalau banyak warga NTT yang sudah tidak suka dengan Bapak lagi. Selain tidak suka karena janji kampanyenya Bapak yang tidak mampu ditepati, juga warga NTT tidak suka dengan Anda karena komunikasi publik Anda sangat-sangat buruk. Ini provinsi miskin. Kalau mau sejahterakan rakyat NTT, harusnya yang sopan, yang santun, dan bermartabat. Karena dengan nada tinggi dan penuh ancaman, itu bukan solusi untuk memperbaiki nasib rakyat NTT. Kalau Bapak Victor ingin supaya terpilih kembali menjadi gubernur, maka perlakukan rakyat NTT selayaknya rakyat, bukan perlakukan rakyat seperti binatang. Gaya premanisme yang Anda tunjukkan itu bukan solusi untuk mengeluarkan NTT dari kemiskinan, Pak Victor. Tapi yang perlu diingat oleh Gubernur Victor juga adalah apa yang sudah dilakukan Bapak hari ini terhadap tuan tanah di Sumba dan masyarakat NTT umumnya. Ini sudah menjadi presiden yang buruk untuk Bapak di pemilihan gubernur yang akan datang nanti. Sudah jelas mayoritas masyarakat NTT tidak simpatik lagi terhadap Anda. Dan dipastikan Anda kalau maju lagi di Pilgub maka tidak dipilih oleh masyarakat NTT lagi. Jangan heran kalau masyarakat NTT itu lebih bersimpatik dan mengungguli Presiden Jokowi dan kepala daerah yang lain ketimbang Gubernur Victor. Harapan saya semoga apa yang terjadi di NTT hari ini, sikap yang ditunjukkan Gubernur Victor hari ini tidak terjadi di daerah lain. Bagaimana warga Sumba? 2024 nanti ganti pemimpin NTT atau masih memilih pemimpin yang sama, yang akan selalu menunjukkan gaya premanismenya? Semua kembali pada pribadi kita masing-masing yang menilai. Dan mudah-mudahan sikap arogansi dan gaya premanisme yang ditunjukkan oleh Gubernur Victor hari ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Semoga.
Oke teman-teman, demikian dulu opini saya pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam Pancasila, NKRI, harga mati.